Lucas yang akan membantai lawan-lawannya. Yep, perlahan tapi pasti. Posisi yang naik hari demi hari. Perpaduan para rookie itulah yang menjadi sebuah strategi. Permainan yang teruji dan interview yang dinanti. Please welcome Tim Liquid ID. Ya, regenerasi yang dilakukan terbilang sukses. Dan inilah yang ditunggu-tunggu juga. Bukan hanya sekedar banyak omong, bukan sekedar omong besar. Mereka punya skill dan mereka harus buktikan sekarang. Wow, ya. Dan kita melihat Aran ya dengan rambut barunya dia juga di sini. Semoga akan ada penampilan baru dengan patch baru juga yang aku nantikan dari Favian untuk hero pick dia. Oke, dan untuk Bigetron Alpha, Super Lux, Super Ken, Moreno Finn, dan juga Eman. Oke, Kali ini Finn, sesuatu yang berbeda dibawakan oleh Bigetron Alpha di match yang cukup penting untuk mereka ternyata. Yep. Namun untuk sekarang posisi aman masih mereka miliki. Namun tiket playoff masih menanti. Upper bracket apakah bisa diambil lagi? Namun di depan ada penghalang yang bisa sangat menyakiti. Satu kemenangan pasti harus dilibas agar mengamankan posisi. Ini dia perebutan tiket kedua Bigetron Alpha. ya, ini dia Bigetron Alpha yang sudah siap dengan programnya, program to win. Dengan sambutan dari Biget Troopers, mereka semakin ready lagi naik ke atas panggung dan membuktikan bahwa mereka bisa menunggangi kuda. Iya, menarik untuk melihat penampilan Finn nanti. Tapi tidak lupa kita akan sambut Marshall kita Danang bersama dengan para jajaran coach dan juga analis dari masing-masing tim. Sandy Lucas, Vesagar untuk tim Liquid, dan ada Wurah dan juga Theonail untuk Bigetron Alpha. Wah, ini nih Om ya, otak dari strateginya kedua tim. Yap. Dari draft yang sudah disiapkan juga. Ngomongin draft dari tim Liquid, mereka draftnya solid loh. Mereka draftnya juga berani ya. Kayak dalam artian mereka ini percaya kalau anak-anaknya juga bisa ngebawain draftnya mereka. Bener, kadang mungkin ngambil resiko juga ya, yang kita ngelihat kayak wah ini kok agak bahaya nih hero-nya. Tapi resikonya bisa netral dengan mekanik-mekanik playernya gitu loh. Betul, mereka memang tahu juga kan ini pick hero A, B, C digabungin biar jadi gimana. Yap. Dan kita akan membahas soal X-Pillen. Top 5 X-Pillen by data ya pastinya. Di peringkat pertama ada Veldora nampaknya. Oke, cukup mengejutkan ya. Veldora gue kira Dairen loh. Peringkat yang pertama. Tapi Veldora untuk average damage taken dia nih ya. Berarti untuk Aran ini masih sering untuk main di lane-nya sih. Iya. Terbilang suka beberapa kali mungkin lepas team fight ya. Atau sekalinya datang team fight mungkin dia yang duluan buka dan langsung tumbang. Oh, Betul, bisa jadi. betul. Cuma dua kemungkinan ya. Tapi dengan team fight participation yang cukup kecil ini bisa dipastikan ya XP-nya juga lebih sering untuk mainnya lebih solo push. Jadi akan ada team fight yang terpisah 4-1 yang sering terjadi. Iya. Nanti kita akan lihat juga ya. Apakah ada perbedaan dari Aran nantinya, karena match up-nya juga ini salah satu experience yang digadang-gadang bisa jadi best experience juga. Super Ya. look. Betul. Tapi kuat banget sih karakteristik dari tiap-tiap player tim Liquid ID sekarang. Kita lihat ya, Aran apalagi tuh Bang Mulet lagi dia sekarang. Bang Mulet. Bisa. Jangan alu kartu XP aja sih. Iya, Bang Mulet. Oke, ini dia The Rival Showdown. Ya, total asisnya nomor 1 ya ternyata untuk Super Look. Berhadapan dengan Aran dengan asis 163 di nomor 3 untuk Aran. Jadi KDA-nya untuk Aran memang nomor 1 berhadapan dengan nomor 2. Wah, ini kalau ngeliat dari statistik untuk KDA untuk kedua XP lane-nya bakal baku hantam lebih early. Harusnya ya. Betul. Tapi kalau ngomongin KDA ya balik lagi sih. Kalau misalkan hero minion management yang laning management, gue rasa memang ya KDA-nya harusnya lebih bagus ya, karena dia jarang tumbang. Dia ya walaupun asisnya juga kecil, karena terbukti nih dari Super Look asisnya lebih banyak. Ya, tapi sekarang dengan EXP yang sudah ada Arlot-nya yang sudah mulai bisa dipergunakan, apakah akan menjadi senjata utama untuk kedua-duanya juga untuk menggunakan Arlot? Karena melihat yang main Finn, besar kemungkinan Matilda sih yang dipakai juga. Oke. Ngomongin Matilda ya, balik lagi Arlot X-Pillen gue rasa juga bisa banget nih muncul dari kedua tim. Dan pesan Aran untuk semua X-Pillen di MPL ID Season 14, semua X-Pillen di MPL ID Season 14 biasa aja. Mungkin tugas X-Pillenner saat ini hanya memikirkan bagaimana cara mengalahkan saya. Nah, ini. Wah. Waduh. Yang kayak begini nih seru nih, ngebakar-bakar. Waduh. Iya kan, ngebakar semangat. Nah, takutnya kebakar semangat musuhnya terlalu kenceng nih, jadi akhirnya mereka dilibas tiba-tiba. Bener juga, itu kan salah satu Salah satu resikonya. resiko ya. Kalau di resiko sisi ya. yang berbeda kan ngebakar yang netizen sumbu pendek kan. Wah iya bener. Ya, yang kayak begini-begini aja. Ya ilah, kalau ngelihat begini aja lu udah ngamuk-ngamuk. Heeh. Terus ngapain lu kemarin request? Ayo dong,
taunting di atas. Nah. Ayo dong bolehin dong taunting kayak region yang berbeda. Lu ngelihat yang kayak begitu aja udah panas duluan, weh. Makanya ya harus lebih menormalisasikan lah ya. Tapi untuk first pick selection ada di Liquid ternyata Om. Oke. Yang dimana second picknya dia lebih tinggi. Iya, lebih tinggi kalau untuk second pick atau untuk red side-nya ya. Karena memang kebanyakan untuk draft yang dimenangkan Sande Lucas ini banyak di pocket pick-nya dia. Iya. Pilihan yang terakhirnya nih. Phase 2 lah ya. Di phase 2-nya serem banget. Benar, Mereka benar. bisa ngamanin satu, band satu, mereka bisa ambil dua langsung juga lah buat di first pick-nya. Oke. Tapi untuk begitu berarti yang mendapatkan Second pick. second picknya. Ya, ini adalah tim dengan second pick dan juga first pick yang hampir sama bagusnya ya. Oh, iya Sama-sama di angka 60% ke atas. Bisa dibilang bahwa mereka adalah tim yang ya cukup oke untuk bermain di second pick juga. Mau di sisi first, mau di sisi second phase, sama saja buat Butan Alpha. Iya. Mungkin ya perbedaannya sekarang ada Finn nih yang diturunkan. Gimana nih Om dampak dari Finn ya Om? Mungkin karena ya tadi ada sedikit bahasan juga kan untuk Kufra dari Ki Yap. yang terlihat tidak match dengan teman-temannya. Apakah Finn bisa jadi solusi? Nah ini sebenarnya kita harus melihat tipe dari Finn sendiri ya. Dia bakal initiate atau lebih ke support dulu. Ya. Karena kalau kita bicara support, Lolita habis di nerf. Sir, But what's no your plan? Matilda ternyata. Langsung Zas yang sudah mendapatkan penyesuaian juga Masih di band ya? masih kena loh. power pick mungkin ya dari Moreno juga. Tapi untuk Fanny, bye. Gak ada Fanny. Karena first pick untuk tim Liquid juga sangat-sangat mengerikan. Bisa aja langsung ambil Fanny. Ya kita tahu lah ya user Fanny-nya kuat banget dari Favian. Tapi gimana dengan Nolan? Nolan band terakhir kah buat Butan Alpha nanti? Untuk Nolan Alpha hilang. banning. Oke, bisa jadi Nolan atau Ada Nolan Hayabusa bisa diadu sebenarnya. itu dia. Kalau mereka mau adu, tapi ngomongin farming Nolan sih menang Om. Iya, tapi kalau Hayabusa. ngomongin keselamatan ya Hayabusa bisa pick up Nolan. Ya, karena poke damage-nya mereka nggak sampai yang mengancam nyawa lah kalau dari Haya kan. Benar, dan juga untuk gangguannya sendiri first picknya bisa jatuh ke Edit sebenarnya. Edit or Povius? Povius juga masih ada. Bisa diadu sebenarnya untuk dua-duanya masih bisa dilepas. Aduh sih. Adu lah, kalau adu lagi Povius. Povius bad. First pick. Hayabusa kan? Kayak low high loss ternyata. Masih high loss. Oh iya, soalnya Assassin ada dua, dia dapat Ya, satu. intinya dapat satu, gak mungkin ada dua assassin. Benar. Dan Hayabusa menurut gua opsi yang kayaknya kalau gue Liquid ya ngelihat permainan Favian, mendingan Nolan deh. Mending ambil Nolannya ya. Iya kan? Farmingnya gila banget tuh, menit 9 dia udah 15. Di Nepic ya jatuhnya. Itu dia. A flashy accompaniment. Jawaban Link ternyata. Link, Oke. Super Camp. Wow. Berken dengan Link. Magic is my life. Harit. Your Link team. Harit. Oke. Link yang down banget sebenarnya Om, pick rate-nya Om. Dari beberapa match bahkan sebelum patch ini, Link juga turun. Udah turun banget. Ya, dan masih percaya dengan Link juga ada Nolan. Yap. Apakah di sini waktunya mereka untuk bisa mengamankan antara Nolan Nolan Lunox. ataupun Hayabusa lah yang bisa mereka ambil ataupun mengamankan lagi untuk matchup dari Haritna itu sendiri. Keduanya Lunox lagi, dua-duanya mau dikeluarin di sini apa enggak? Karena kalau tidak Ben. bisa hilang kan. Oke. Assassin plus 1 berarti. Plus Lunox. Karena Hayabusa untuk Favian. Tapi aku lebih prefer dia Nolan sih. Nolannya memang udah benar-benar terjamin gitu. Iya. Kita udah melihat sepak terjang Nolan Favian. Ya, oke. Apakah Lunox menjadi pilihan juga nih sebagai matchup dari Haritnya Arnold Oh, dulu ternyata. ternyata. Wow, ini kita masih belum tahu ya highlight mana. Nolan. Ya, itu dia. Arlot di buff ya kan. Gak ada angin, gak ada hujan, punya mana aja sakit, no mana sekarang. Makanya pasti jadi cepat sekarang. Vengeance lebih cepat 1 detik. Wah. Iya. Gua Arlot sebagai user one tetap gua hancur hati gua kayak gitu. Ganti aja mau nggak jadi user Arnold mau nggak? Nah, user Layla. user one gua hancur hati gua ngeliat begitu. Gak apa-apa ya, nanti kita lihat siapa yang hancur nih di Yep. match kita yang kedua. Yep. Pick terakhir sebelum menutup phase yang pertama. Kayaknya Romer oke deh. Kalau Romer mau Ruby ada, kalau enggak ya Soul of Iron. Gatot. Gatot. Oke, thank you ya. Oke. Gacha ya yang diambil. Tapi ya sih, jujurnya ya, walaupun lebih sering ada di Romer, tapi gue tetap menganggap Gatot Kaca ini fleksibel. Betul, bisa di XP ya. Masih ada chance dia Ada di chance ada di XP juga ya, tipis tapi buat MPL karena memang dia dibutuhkan buat jadi badan dan juga untuk membongkar pertahanan lawan yang ada di belakang. Benar. After guard itu enak banget. Belum lagi pasifnya dia nih. Itu juga enak. Makanya balikin damage tuh Betul. kadang ngeselin banget sih. Cuman gue ngerasa sebenarnya ya untuk Gatot Kaca ini lebih ke dia tipikal follow up sih Om. Dia nggak bisa yang tiba-tiba buka pakai Avatar Guardian, nggak kena takutnya kan. Oke. Lunox ban? Oke, nggak ada Lunox.
Siapa yang akan berjumpa dengan Harit dulu nih sekarang? Among the planes exists the Yif, equilibrium lumayan ya naik juga nih sekarang Yif. was made for. Di match pertama Yif di band sekali dipakai sekali. Sekarang udah kita melihat ada Yif di band di second band phase. Udah mulai naik meskipun memang mungkin tutup dari Yif juga. Manfaatnya adalah biar Hylos-nya, biar Nolan-nya ini bisa escape dengan enak. Iya. Karena memang range-nya yang jauh itu loh, Om. Bikin EF-nya ini jadi rame banget. Terus kayak yang gue bilang tadi kan, memang sih di era Assassin ini dia akan tertabrak habis memang. Tapi tetap aja real world manipulation itu jadi finishing aja gitu loh, atau jadi bait bahkan bisa juga. Yap. Last band dulu mau kemana nih? Untuk di lane-nya ada Ruby kah? Misal stopper. Buat stopper, siapa tahu mau dipakai dengan Iron Shiki. Kalau dari BTR mid lane kali ya, Aramis. Yap. Bisa. Aramis lumayan oke. Last band dari Liquid. Ini ke arah mana nih? Sama-sama belum punya mid sebetulnya. Valentina. Valen, Yap. Valen power juga. utility, Vex. Vexana Valen. Kayaknya mendingan Valen kali ya. Gue selalu kasihan loh sama Vexana yang dikejar sama Nolan. Kayak susah banget kaburnya, Om. Ya kalau Valen dia punya skill escape. The hunt Ruby. begins. Respect ya. Ruby XP-nya Megatron juga agak mengerikan. Yap. So untuk pick keempat nih, bakal munculin ke arah mana? Mid lane dulu gak sih? Mereka pilih duluan. Kalau mid lane Valen bisa escape. Kalau Lumayan Vexana, safety ya. kalau Vexana bisa dikejar kayak tadi kan, Selalu, Om, itu akan ada kejadian itu, Om. Selalu. dikejar-kejar di belakang. Cuman biasanya Vexana dipakai ya belakangnya di belakangnya Harit, Om. Iya. Ada yang nabrak Harit dipegang sama dia. Ya, atau lebih aman dikit ya Aurora kali ya. Ada pasif lah ya. Betul, ada pasif, ada Pride of Ice-nya. Masih bisa survive 1 detik. Sebelumnya dilibas lagi nanti dengan Nolan. Sebenarnya tungguin juga sih, Om. Betul. Tapi seenggaknya buying time lah ya. Ada buying I time will buat yang lain. find a way, Itu dia. even when all is Sangat Baik sana seperti apa yang sudah dipredik. Alright, ini seru nih. Vexana, Gatot Kaca, Harit, 3 magic damager. Oke. Jadi plot twistnya ya Athena Shield. Kelihatannya menjadi item yang sangat wajib sekali untuk tim Liquid ID. Opsi terbaik lah ya. Mhm. Mungkin ya main Radiant Armor juga bisa sih kalau yang badak-badak ya. Karena Radiant Armor tuh enak kalau dia neben-neben damage loh. Iya, atau kalau melihat kayak begini Clock of Destiny misalnya. Hybrid defense tambahan. Ada cooldown sekarang ya. Ada cooldown reduction 10%. Yap, sekarang waktunya nih ya. Hero dari ESKL yang belum. Kalau kita berbicara dari mid laner yang emang sering muncul di beberapa waktu belakang, Aurora belum kelihatan nih sekarang nih. Alice-nya Alice dikeluarin. dan juga Aurora. Wow. Wait, ini Wait. Alice Gold? Alice Gold? Gold Lane? Oke, Alice. Aurora, alright. Sebentar. Oke, menarik. Sebentar. Tapi ada sustain bisa sih, Om, Alice, Om. Oke, dan juga Chow ya, pick terakhirnya buat XP kah? iya Chow XP. Harusnya cowok XP sih. Oke, sebenarnya kalau ngeliat Alice aku nggak kaget sih, karena notesnya pas di atas tadi juga aku mention bisa keluar nih. Dia bisa dikombin dengan Clock of Destiny yang baru. Ya. Cuman role posisinya, Om. Alice dulu Gold Lane sih memang. Di season Balik 7. lagi kira. Apel season 7 magical damage itu luas Balik banget. lagi berarti sekarang. Harusnya balik lagi. Kayak ketika ada Alice nanti mungkin ada Partial lagi yang muncul. Zas lagi yang muncul. Tapi kalau ngeliat damage potential untuk survivabilitas juga dipegang dengan tim Liquid ID. Bahkan early to mid-nya masih ada untuk tim Liquid karena mereka punya banyak damager. Dan ya, bener saja Iron Shiki. Tim Liquid ID memasak sesuatu yang baru untuk kita hari ini. Mari kita rasakan senikmat apa Alice di Gold Lane. Yap. Kalau begitu, ini dia match kedua kita di hari ini. Tim Liquid ID versus Bigetron Alpha. Kira-kira yang akan mendapatkan tiket kedua untuk playoff siapa? Bigetron Alpha atau tim Liquid ID? Liquid atau Bigetron? Ya udah kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? smash So let's go to Lane of Dawn. Membuktikan lagi tiket playoff yang dicari. Alright. Kalau ngeliat dari history Om, Alice Gold Lane ini bersinergi juga sama Sandy Lucas sih. Sandy Lucas ya. Ketika masih membela di tim lamanya, ini muncul juga di tangan Watt waktu itu. Tangan Watt, oke. Dan ya ini yang kita nantikan ya dari Chef Sandy Lucas nih di belakang ya. Memasak apa nih? Ramuan apa lagi yang sedang terjadi sekarang? Sama-sama untuk duel para mates di Gold Lane. Ya.
Ini ngotot banget midnya ya. Tapi gue suka sih ngeliat mid lane yang memang gak mau kalah poke. Dia gak mau kalah jalan. Seenggaknya nih kalau dia gak bisa jalan, dia bikin musuhnya juga gak bisa jalan. Yap. Nah ini dia untuk emblem setnya juga, emblem match untuk Alice dan juga Harit Trill FOB. Festival of Blood Impure Rage. Oh ada festival ya, berarti dia bakal mencoba untuk lebih sustain juga nantinya. Sustain banget sih kalau ini sih. Bakal enak banget. Biasanya gue ngeliat pakai basic common ya, ternyata udah berpindah ke mage sekarang. Menarik. Oke. Dan ya, kita akan menantikan untuk itemnya. Karena untuk first item Alice-nya seharusnya Elegant Gem jadi item yang pertama. Sama juga nanti dengan Hylos, Elegant Gem. Sementara sekarang di bagian bawah ada sebuah gerakan tadi dilakukan oleh Fabian, namun masih belum berhasil dan harus kembali lagi menuju ke area dari pattern farming ya. Patternnya sama sih. Super Kian dan juga Fabian sama patternnya. Ini kecil-kecil baik ini, kecil-kecil terus nih, tapi mau untungnya masih ada Revitalize dan Fabian mulai masuk ke bagian dalam dan juga mendapatkan karena Moreno kan tapi masih gagal, tapi Widya sedikit lagi first blood berhasil didapatkan oleh Fabian, namun ini dia masing-masing kehilangan roamernya. Ya, Quarrel Flicker juga dari Moreno tadi. Satu informasi yang lumayan penting untuk teman-teman dari Bigetron, nanti setup di arah turtle-nya harusnya bisa terhambat. Ya, satu per satu ya, sama-sama roamer memang. Tapi mungkin dengan keunggulan sedikit tadi buat Fabian. Karena dia lebih duluan buat melakukan setup dan lihat bagaimana Fir sedang mengusir Aran, tapi fast farming. Ini fast farming dari Nolan. Cepet banget. Ini dia yang gue bilang kan kayak Nolan. Ini prioritas farming untuk assassin tinggi banget dan lihat. Weh, Iron udah berpindah tadi ya. Dan Flame Blood yang dia milikin, Blood O-nya udah diaktifin juga, udah siap untuk bisa melakukan farmingan ke arah manapun. Benar. Dan ini debut pick untuk Alice sekaligus sebenarnya kemunculan pertama untuk Alice di season 14. Yep. Dan ada Zaman Force yang sudah dikeluarkan. Dua player ini harus menerima akibatnya, tapi setidaknya untuk sekarang Eman masih berhasil bertahan di dalam landingnya. Tapi enak sih untuk landingnya Alice juga. Dia lumayan sustain ya, mananya juga lumayan irit. Dan sekarang tinggal dari Super Ken versus Fabian aja nih. Farming mana yang lebih cepat? Ketika memang dia lebih unggul dari goldnya, mungkin disitulah saatnya mereka pressure invade jungle. Yep. Karena kekuatan buat Nolan-nya dadakan kan, maksudnya dia bisa burst tiba-tiba. Dan kalau lawan nggak sempat untuk bereaksi, sangat sulit sekali. Dan ini dia untuk talent prediction. Wow, semuanya bergerak ke arah dari tim Liquid ID dan juga hanya Lim sendirian kayaknya yang menuju ke arah Bigoton, namun di bagian atas coba lihat ada pergerakan dilakukan. Sementara sekarang Arannya sendirian terjebak, Arannya dikeroyok. Iya. Mirko tadi 2-0. Oh, Mirko juga ya Bigotron tadi ya? Iya, biasa. Biasa. Ya. Oke, tapi ngelihat dari Alice, gue ngelihat late game-nya ini punya tim Liquid banget sih. Oke, late game ya. Tapi early game-nya kayaknya untuk setup lagi dimatikan sekarang pergerakan buat Aran. Jadi mereka bakal susah untuk bisa melakukan setup. Tapi yang jadi masalah Om, ini tempo farming kayak gini bagus buat Link juga loh. Sama-sama nggak bisa buru-buru. Jadi ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh Fabian. Sementara sekarang Super Luke masih berusaha dan tidak bisa. Sakit buat. Itu tanpa purple loh. Yep. Dia kalkulasi energinya matang banget. Dan itu yang di pick up Chow man. Keras banget. Yang keras ya. Tapi kalau seperti itu bisa di pick off, harusnya item defense-nya belum ada ya. Oke. Chow-nya dengan satu Furious Hammer tadi. Sama damage juga berarti. Berserker Fury sudah jadi Super Ken. Harusnya bisa nge-deliver damage yang lebih enak. Angkanya bagus banget di Super Ken. 2-0-0. Sama kayak Fabian sebetulnya. Tapi mobilitasnya harusnya dimenangin Link. Betul, ada Link memang untuk mobilitas, tapi untuk burst damage-nya jelas ada di Nolan sekarang di bagian bawah. Dan sekarang Widi harus bisa masuk ke dalam motor Turtle yang ada di bagian bawah, tapi YSK udah hadir kembali dan mereka siap untuk bisa melakukan sebuah team fight di mana Turtle sudah ada pula. Gak ada Wave Dragon. Satu informasi lagi yang bisa diterima oleh tim Liquid dan lihat Eman. Ditabrak sepertinya Fabian di bagian depan. Poke damage yang lumayan banget ke trigger Purify. Wah, ini mau dibalesin sama Eman kan, tapi sekarang ada Avatar of Guardian dalam mau dikeluarkan. Untungnya Hiroshiki masih berhasil pindah. Dengan ada satu Flame Blood, namun di tempatnya berbeda. Fabian malah menjadi korban. Ya, bahkan tim fight-nya kali ini unggul jumlah. Bigetron mereka lebih proper untuk setup karakter Turtle. Yep, dan juga terlalu dalam tadi ya. Ketika masuk dan gagal untuk mendapatkan Eman tadi, jelasnya akan langsung dibalikkan juga sehingga Turtle ini akan menjadi free Turtle untuk Bigetron Alpha. Nice setup. Perlahan tapi pasti gold diungguli. Bigetron mereka dengan farming speed yang sama sebetulnya dari kedua jungle. 1200 gold. Ini lumayan banget di awal. Yap, apalagi linknya yang temponya nggak keganggu sama sekali. Ini itemnya akan lebih mudah untuk dikumpulkan Super Ken. Dan dengan mobilitas yang dimiliki, kemungkinan dia akan bisa langsung menembak ke bagian belakang nih untuk nyari skill-nya. Yep. Dan barusan ada sebuah
Percobaan dilakukan oleh Favian, tapi setidaknya masih berhasil tuh untuk bisa menambahkan pundi-pundi dari XP-nya. Yap. Kalau tabrak ke belakang, iya sih memang punya Pride of Ice, masih punya pasif dari Yeskiel. Pertanyaannya Link dengan Tempest of Blade nanti, dia kayaknya pede deh buat nungguin. Walah. Buat reset sedikit. Oke. Ada Aman. sedikit waktu yang terbuang dari Favian. Oke. Dari item Hunter Strike udah jadi juga Om. Yep. Hunter Strike ada, dia bisa nyusul lagi buat next item. Dan Lukia berhasil menendang Way of Dragon dan mendapatkan Favian di area tersebut. Wow. Iya. Cepet banget gak pakai jet kundu bahkan tadi. Yap, dan ini kerugian untuk tim Liquid karena jelasnya tempo mereka akan habis nih. Yep. Di tempat yang lain Aaron Shiki berhasil kembali lagi menuju ke arah auto turret yang dia milikin. Ya, dan ini masih cukup berpengaruh ya dengan tumbangnya Favian juga tadi tanpa adanya orange buff. Level dari Super Ken akan bisa melaju dengan sangat kencang dan split push. Ini menjadi salah satu asa juga untuk Bigetron Alpha bisa meraih kemenangan demi kemenangan pelan ya. Karena selain daripada faktor distraction harus ada satu pemain juga yang dikirim untuk melakukan clear line. Ini sekarang satu level sudah berbeda nih kedua jungle. Dan kalau sampai salah jalan harusnya punishment bisa banget. Dan lihat di atas mereka nggak berhenti sama sekali untuk ngedorong. Dan ya apapun yang terjadi tempo masih ada di Bigetron. Yap, apalagi ini Alice ya butuh item, butuh Banget. waktu juga. Ya tadi ke arah Stadium di item keduanya. Jadi dia harus lebih sabar sedikit buat menunggu jadinya Alice juga. Jadi untuk sementara waktu di early game ini sangat mengandalkan damage yang diberikan dari Favian. Oke, Turtle terakhir akan coba untuk di setup. Level memang kalah, tapi sepertinya tim Liquid mereka tetap mau kontrol dari objektif netralnya. Dan lihat tuh, dari turtle-nya cuma ditahan saja ya, karena Faviannya langsung ke purple buff dulu. Dia Ya. butuh untuk mendapatkan energi. Bahan bakar dulu bos. Ya kan, bahan bakar dulu baru pergi lagi ke area turtle-nya. Arannya secara posisi di bagian bawah, Linknya mencoba untuk bisa mendorong. Dan sekarang Favian sudah bergabung kembali. Ya. Dan ini sebenarnya dari tim Liquid ya, mereka nyari info kapan Luke-nya bakal menggunakan Way of the Dragon. Oke, sementara sekarang Lukia sudah akan join dan juga turtle-nya akan menjadi milik siapa? Turtle-nya masih berhasil diamankan oleh Super Ken. Cukup rapi tadi dan cukup bersih juga. Gak ada source yang ke trigger, ultimate ready, flicker juga ready. Bahkan tadi udah langsung nge-skip, Faviannya langsung tinggalin orange buff, tapi gak sempet. Ya, bahkan tadi Fracture dipakai juga tuh buat tambahan efek dash biar lebih cepat ke turtle, masih gagal. Dan ini lebih ke masuk ke tempo untuk permainan Bigetron Alpha ya. Karena ya Link yang nggak diganggu dan punya Dan keleluasaan. tertendang lagi dan Arannya sendirian. Aran menjadi korban dari tadi hanya karena ada aksi penculikan sesuai lebih susah. Tapi sekarang coba lihat ada sebuah aksi dilakukan oleh dua orang sekaligus mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Eman. Satu yang terakhirnya Eman gagal untuk bisa bertahan, bahkan Widdy dan juga Iron Shiki mereka bersatu. Wah, ini pertukaran yang bagus sebenarnya untuk tim Liquid. Mereka menukarkan XP lane ke gold lane. Dan ini untung banget menghambat Eman. Ya, dan bahkan dari Faviannya masih farming juga ya. Dia butuh item dan dia menjalankan tugasnya juga. Oke, Nolan paling undernya Favian sih. Ya, tapi se-undernya Favian untuk Nolan-nya ya, late game-nya biasanya sih nyala juga nih. Ya, catch up Tergantung, ya benar, tergantung Super Ken-nya juga. Super Ken sedang unggul item. Jadi kalau memang bisa dimaksimalkan ya mungkin setelah ini kita akan melihat Super Ken selalu hadir di setiap tim fight. Plus ini juga jawaban ya, ternyata Hari juga bisa diajar oleh dua orang sekaligus kayak begini loh metodenya. Slow, glorious pathway Iya, juga walaupun tadi. DPS kayak begitu, tapi setidaknya nyeri juga lama-lama. Makanya itu tadi kondisi belum ada dominan satu left band sama sekali. Karena shield Haditnya naiknya banyak banget. Tapi tetap masih bisa tumbang juga. Satu demi satu tower. Tarot dihancurkan. Ya, ini udah mulai sih Bigetron Alpha karena mereka punya Link. Mereka bakal berusaha untuk mencari kompensasi dengan mendapatkan objektif. Yep, Law and Order dikeluarkan. Finn diusirkah atau tetap akan stay di tersebut? Sementara sekarang Super Lukia, The Wave Dragon langsung dikeluarkan. Ditendang ke area berbeda. Masih ada lagi satu Wither Card ataupun dari Pride of Ice-nya yang dimiliki oleh Yeskiel. Gak tumbang sih. Tapi lihat tarotnya dibotakin semua. Dibongkar semua oleh Super Ken. Perlahan tapi pasti Bigetron mulai mendominasi. Ya, dan ini ketika kita melihat misalnya dari Favian berusaha untuk mengambil satu objektif ya. Di sisi yang berbeda ada Super Ken yang sedang mendapatkan objektif. Yep, dan untuk tim pasifnya, Bigetron. keadaan pasifnya tadi ke trigger juga, Om. Iya, udah pecah tadi tuh. Buat shield turret ya, shield base turret Yep. di bagian atas. Dan sekarang untuk Lordnya sudah mulai dipok ternyata. Di Bigetron Alpha mereka akan memancing tim fight kali ini. Waduh, The Wave Dragon mau dikeluarin lagi, tapi Hey. ternyata menendang ke arah yang tidak tepat. Fatal Guardian gak connect karena siapapun. Sementara untuk sekarang coba lihat Finnya terjebak sendirian di area tersebut. Akankah dia bertahan? Tapi malah Widya hilang dulu dan Finnya pun lejat seketika. Sementara untuk Super Ken ada Tempest of Blade yang dikeluarkan pula sedikit lagi yang tersisa. Tapi Super Ken masih selamat. Masih ada keuntungan di Bigetron juga. 2 ditukar 1 bahkan midnya.
mencoba untuk dibongkar dan gak bisa di defense. Yap, YSKL masih dalam posisi aman dan masih bisa mundur sedikit. Yap, dan Fabian sementara masih di top lane ya, berusaha untuk melakukan catch up dari gold mungkin untuk levelnya juga. Dan 3 pemain setup di purple. It's a trap kalau memang masuk ke purple solo untuk proses pengambilan dari Lord. Oke, cukup berani tadi sepertinya untuk Iron Shiki mencoba untuk bisa mengganggu ya. Tapi tidak terganggu sama sekali dari Super Ken. Iya, dan purple-nya lihat langsung dikawal juga tuh tadi. Ini posisi agak under nih dengan Alice yang butuh farming juga. Yang fact-nya by GoPay pada patch 1.9.20 Alice menjadi salah satu hero yang mendapatkan buff dengan mana recovery-nya ditambah hampir 2 kali lipat dan mana growth-nya juga ini setengahnya loh. Yap, itu naik setengah ya, 50% ya. Dan dominant size untuk Widi bersama dengan Aran nih, 2 domi ternyata yang sudah dipersiapkan juga. Jadi kalau kita bicara soal live win udah punya sekarang. Sebentar final slash-nya connect tadi membuat super look ya. Buset. Menghilang. Ya dan Orange masih bisa diamankan juga Fabian. Sedikit lagi menyentuh level 15. Tapi untuk Lord usingnya Bigetron lumayan rapi loh. Ini masih ada Lord di atas. Bawahnya udah dipotong, midnya udah mulai masuk. Ya, tapi sayangnya memang tadi ya dengan di pick off-nya Super Look, berarti ini agak membatasi ruang gerak untuk Bigetron Alpha bisa melakukan setup. Bahkan Inner Turret di bawah pun masih selamat. Kondisi dari Super Ken yang gak punya buff membuat dia akan mundur dulu, reset lagi. Masih bisa nafas lagi dari tim Liquid. Tapi dari item hampir full dari Link. Wow, yep. Link udah hampir penuh nih. 3.200 loh. Link untuk Super Ken. Tapi ini Holy Crystal-nya kalau sampai jadi buat Iron Shiki juga. Dan buat nextnya kalau dia punya Winter Crown. Wah, ini bakal sulit untuk bisa ditahan. Tapi tuh wah juga tuh. Efek recall. Keren ya. Itu ada kuda fitness tadi. Gitu. Saya ada yang ini nih. Nah, Keren banget. Wih, semua nih. Semua nih. ngejim dia. Ngejim. Semua ngejim lu bareng lu. Ayo. Ya bahkan itu deket banget sama purple buff yang di mana Finn? Tadi posisinya bagus banget. Yep. Oke, Finn tidak terspot sejauh ini. Finn masih dalam keadaan yang cukup aman, belum ketahuan posisinya. Sementara sekarang ada 4 player di sisi yang berbeda dan juga dengan satu Gross Power Wave udah langsung dikeluarkan. Coba lihat Widinya langsung maju ke tempat yang berbeda dan Finn udah langsung nongol Avatar Guardian ke koneker siapapun, tapi pergerakan yang dimiliki oleh Widi tertinggal sendiri di bagian belakang dan juga ada sebuah pergerakan dari Super Luke yang membuat dirinya malah terjebak dan hilang lagi Santirian. Oh, mau dibalikin? Dibalikin sepertinya tapi Aran menghilang sudah. Fabian pun langsung lejam seketika, namun untuk sekarang Finn pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Perlawas langsung ada lagi di dalam tubuh dari Aurora, namun di depannya berbeda Iron Shiki tertinggal sendirian. Wah, 1 melawan 1, tapi kayaknya gak bakal di fight lagi sih. Thanks to Moreno dengan satu Eternal Guard tadi yang sangat tepat knock up karena banyak dan Super Ken. Dan ketahuan untuk sekarang. Coba lihat, ada lagi satu Flying Blood dan juga Blood. Iron Shiki. Wow, Gold Laner kali ini yang membuktikan bahwa damage yang dimiliki Alice, the build pick-nya berhasil solo kill, bahkan Super Ken tidak bernafas. Yap, dan mungkin gua akan mengambil sedikit dari Super Ken ya. Akan gua pindah ke Super Iron Shiki. Wow, dimasak dengan suhu yang tepat tadi. Meledak solo kill. Alice dengan Holy Crystal. Wow, over banget sih damage dan Lord di setup. Oke, ini dia ada satu final slash dan Eman, juga Eman. Glorious Power dikeluarkan dan Eman dia langsung menggila dasar cepat. Coba lihat, dari Lordnya pun masih free Fabian. sejauh ini. Akan seperti apa lagi setup mereka, tapi Fabian sedikit lagi tersisa dan Super Luke yang mencoba untuk bisa mendekat. Revitalize tadi udah langsung di-trigger juga. Lordnya, Dan akan Lordnya. menjadi milik siapa? Coba. Ada pergerakan dari Super Ken juga yang udah memantau dan kejauh, udah mulai maju lagi ke bagian depan. Again and again and again. A Super Iron Shiki membuat sebuah perbedaan. Again. Iron Shiki menyelamatkan tim Liquid ID, bahkan bukan hanya solo kill, Lord pun berhasil disekir dan membalikan keadaan gold di tangan Liquid. Winter Crown juga diselesaikan tadi dengan adanya Holy Crystal. Ini seakan menutup untuk damage yang kecil untuk Alice. Yap. Untuk sekarang Aran yang memiliki ke arah mana Aran ya sedikit lagi ada satu zaman pojok bagian belakang, tapi Arannya tidak bisa selamat dari Eman. Eman yang dikejar habis-habisan dan Eman pun langsung menghilang pula. Ditukar dengan Eman, ini gak bagus. Midnya mulai dibongkar tapi minionnya mulai habis dan kita fokus untuk defensifnya dulu. Bigetron, Lord masih jauh di bagian atas. Yap, tapi purple buff sudah akan diberikan kepada Iron Shiki. Ini dia Alice dengan item yang sudah hampir penuh sekarang. Itu dia.
farming dan farming itu yang dilakukan tadi sama Aaron. Yep. Tapi ketika hadir Om, damage karena Super Ken yang gak tanggung-tanggung loh. Benar-benar maksimal ya. Dan berani banget Super Ken. Ini mah kalau kayak gini Aaron Shiki mau lawan siapa aja juga dimajuin sama dia. Tapi sekarang Super Ken ya hehe. Yeskiel sepertinya Satu hit. ada satu prediksi. Dan juga sekarang coba lihat ada satu Tempest of Blade udah langsung dikeluarkan kuda untuk bisa menyelamatkan pergerakan dari Super Ken. Ini nice info sih, gak ada Tempest of Blade. Ini berpengaruh banget untuk defensif dari Bigetron. Yap. Dan ini masih dengan Lord ya yang memproduksi super minion yang bakal berjalan secara terus-menerus. Yep. Sementara sekarang Super Ken ada di bagian belakang mencoba untuk bisa menahan laju jalannya dari beberapa wave minion yang akan menabrak ke arah base mereka. Tapi setidaknya ada satu base turret bagian atas yang sudah terbuka. Dia dapetin satu best start dan ini keuntungan lagi tim Liquid membalikan semua yang sudah dibentuk oleh Bigetron dari awal bahkan 1.600 gold, bukan gold yang jauh tapi dengan kondisi tadi 5.000 gold kalah, berarti udah 7.000 lebih Om. Yap. Dan ini sudah sangat-sangat terkejar sekali. Dan kita bicara late game. Alice full item late game. Punya Winter Crown, punya Holy Crystal tadi. Dan bahkan ada satu Great Dragon Spear juga untuk melengkapi item bagi Favian yang tadi minus 3.000 gold. Sudah hampir sama dengan Link, dengan Super Ken. Kalau kita bicara dengan menit 16 seperti ini udah jadi semua item. Positioning adalah segalanya. Ya bahkan cuma kalah satu item ganti aja paling ya. Dari Super Ken terlihat. Yap. Ya Super Ken masih berhasil pergi. Super Ken memantau dari kejauhan mencoba untuk bisa mendapatkan bahan bakarnya, tapi malah terkena dengan Law and Order yang udah langsung dikeluarkan dan gagal mendapatkan ke arah purple buff. Tapi sekarang Iron Shiki punya purple buff. Wah ini gue ngeliat Favian dia menguasai seluruh map banget sih. Ketika tadi ngambil ke arah atas, visionnya benar-benar gak kelihatan dan itu yang diinginkan oleh tim Liquid ID. Ya, dan bahkan badan udah punya 2 ya sekarang ya. Aaron Shiki jadi. Ada Widi juga buat jadi badan. Dan tanpa purple buff, ini Super Ken akan cukup sulit untuk bisa mengkontes objektif Lord. Split push bisa jadi kunci juga. Tapi kayaknya dengan Lord yang sekarang harus dikontes juga sih. Gak boleh sampai dikasih free. Lumayan mahal dan defensifnya mereka kurang strong menurut gue. Tapi lumayan sulit ya, mereka harus tunggu untuk purple buffnya. Dan kalau ini kebaca buat tim Liquid, mereka harusnya menyadari kalau Super Ken ada di area purple juga. Ini sadar sih harusnya nih. Ya, harusnya mereka fokus ke arah purple-nya terlebih dahulu. Karena ini harus hati-hati juga nih. Oh ya tahu. Yap. Di tempat yang lain Super Ken masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah purple buffnya. Retri. Tapi Super Ken udah mengeluarkan ke arah retribution. Informasi didapatkan. Masalahnya nggak bisa di all in juga. Super Look, Way of Dragon langsung dikeluarkan. Avatar of God dia langsung menabrakkan dirinya karena terus lebih Super Look yang kehilangan dari Immortal. Super Look Oh my sekarang God. langsung menghilang bahkan sekarang. Pergerakan dari Vin, apakah dirinya bisa bergerak dan tidak? Malah 2 player yang menghilang seketika. Favian. Oke, di tempat yang lain Faviannya menjadi korban, tapi Eman harusnya akan langsung dikeroyok bisa-bisa dan Eman mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Eman masih menari-nari dengan sabar dan juga Chrono Dash yang dia miliki. Di tempat yang lain Moreno-nya berhasil langsung dihilangkan dengan saja pada Eman. Sedikit lagi yang tersisa. Lejap. Tersisa Super Ken. Mampukah Super Ken melakukan defense kali Super Ken versus everybody? Oke, Super Ken memantau dari kejauh tapi Super Ken untuk dia mencari tempo sampai tapi sepertinya tidak akan bisa dan game pertama menjadi milik dari tim Liquid ID. Old school effects out here. Yo. I'm an addict, addicted to being savage. My life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money coming from traffic, doing mental gymnastics. I'm fluid in problem.